Husna, beliau juga hafizullah, dan namanya Kiai Lukman Hakim. Beliau menyampaikan pakai saja irama ros yang asli. Jadi nanti kita akan belajar irama ros asli. Ini mah datar semua. Ya. Jadi kita pakai rosnya ros asli. Kita aja pakai ros iramanya mah. Ya, Umi pakai ros, Tilawati pakai ros, Kiroati juga pakai ros, semuanya pakai ros. Gitu. Ini bukan menduplikat, artinya kita cabang tilawah itu ros itu ada 4, ada ros yang asli, ada ros dengan irama tingkatan nada syabir, ada ros dengan tingkatan irama alan nawa, ada ros dengan irama janzirat. Gitu. Ya. Jadi latar belakang daripada pembentukan materi ini sekali lagi melihat di lapangannya seperti apa yang harus kita tingkatkan dan kita perbaiki. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadikan pembelajaran Quran ini bisa jauh lebih menyenangkan. Dan mereka kan punten ya, salah satu evaluasi dari Ana khususnya anak-anak kita ini kan kalau ketemu Quran teh kalau udah halakoh aja gitu. Karena untuk tilawah binazar mandirinya pun mereka sedikit berkurang dan bahkan sedikit sekali yang melakukan. Ini Anda lihat apa yang menjadi masalahnya, ada apa yang menjadi kekurangannya. Dan kita mungkin anak pribadi khususnya mungkin para ustadz saja dan rekan-rekannya memang enggak kayaknya. Ini mah anak pribadi terkadang juga untuk tilawah itu jarang. Kenapa jarang? Ya mungkin rada sedikit kurang menyenangkan aja, bisa jadi begitu kalau anak pribadi gitu ya. Jadi seakan-akan mau tilawah teh enggak asik aja gitu. Kok bisa sampai seenggak asik itu Quran, kan begitu pertanyaan. Mungkin banyak dosa, iya, salah satu mungkin itu gitu. Yang kedua juga kalau para ustadz saja mendengar satu syair dibacakan tanpa ada irama yang menyentuh pendengaran dengan baik, kan nggak mau dengar. Sok yang mungkin yang senang dengan musik metal hanya berapa orang di sini. So kalau di sini ada nyalain musik musik metal, pasti rata-rata bilang, aduh saya berisik itu, karena musiknya nggak asik di telinga. Tapi kalau yang musiknya walaupun sholawat tapi kemudian dipakai irama dangdut, joget, itu yang menjadi pembeda kenapa kita jarang sekali mau bertilawah. Bisa jadi kita tidak menguasai irama yang menyenangkan bagi kita sehingga terasa bosan. Lagu atau kalau nggak pakai irama gimana mau bisa tersentuh hati orang. Maka ada insyaallah materi ini kita akan belajar bagaimana kita tahsin dengan menggunakan irama yang mendasar dan semoga bisa dikuasai oleh para ustadz-ustadzah semuanya. Ya, baik, tadinya Ana mau berdiri cuma karena berhubung pointernya ketinggalan, jadi izin duduk saja. Ya. Para ustadz-ustadzah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, sadar nggak sadar, terima nggak terima, siap nggak siap, hari ini ataupun mengakui dan tidak mengakui, hari ini kita sedang dihadapkan di mana fenomena yang seakan-akan Al-Quran itu bukan lagi sebagai pegangan hidup untuk kita. Kita fokus pada sesuatu yang kita ingin capai, bahasa kasarnya mah sampai jungkir balik, mengejar dalam tanda kutip sesuap, 2 suap, 3 suap nasi, yang mana itu kalau dikumpulkan juga akan ditinggalkan nantinya. Tapi kita tidak pernah fokus pada sesuatu yang bakal kita bawa sampai nanti kita kembali kepada Allah. Karena mohon maaf, di hari ini, di era zaman ini, jika di antara umat muslim yang dia tidak fasih baca suratul Fatihah dan dia sudah dewasa, seumur-umur sholatnya gak bakal sah itu. Lihat di Fathul Mu'in di Anutolibin. Seumur-umur tuh gak bakal sah sholatnya kalau dia tidak bisa baca Quran Al-Fatihah dengan baik. Artinya gak baik, dia gak mau belajar. Tapi kalau kita belum fasih lalu mau belajar mah beda urusan.
Ini sudah nggak bisa, nggak mau belajar. Disuruh belajar teh, aduh gitu. Nggak malas saya mah repot, capek dan sebagainya. Seumur-umur tuh sholat nggak bakal sah tuh. Silakan tanyakan sama ahli fikih. Hati-hati dengan baca Quran, jangan disepelekan. Ya, semua kita paham. Ini ruangan nih. Kalau anak matikan AC-nya semua pasti protes. Oh panas nih ruangan teh gerah, nggak ada kipas apa? Dengan kipas berisik kan? Dua AC-nya mati ini pasti panas. Pasti inginnya mah ada, gitu kan, nyaman. Rekan-rekan sekalian, siap nggak siap, terima nggak terima, saat nanti kita kembali kepada Allah, masuk ke liang lahat itu gelap dan panas, dan nggak segede ini liang kubur teh, enggak. Kalau kita meyakini itu, maka berpikir dari sekarang bagaimana caranya supaya anak ketika kembali kepada Allah hidup nanti di dalam kubur itu nyaman. Maka kalau kata guru anak, kalau kamu mau masuk kubur ada AC-nya, kata orang gitu kata guru anak. Ada AC-nya, terus gede, terus terang, hafalin we surah Tabarok katanya gitu. Baca we yang bener. Nanti di kuburnya ada AC-nya. Istilahnya begitu. Supaya kita tidak tertinggal untuk masa depan. Nah, hidup ini bukan pilihan para hadirin. Hidup ini kepastian. Ana mah nggak pernah setuju dengan orang mengatakan hidup adalah pilihan. Afwan, ana nggak setuju. Ana orang yang pertama mungkin nggak setuju mengatakan hidup adalah pilihan. Bagi ana hidup adalah pilihan. Orang nggak memilih pintar, nggak mau belajar, siap-siap jadi orang yang tidak mengerti. Dia memilih, dia menjadikan dirinya mau belajar, siap-siap dia bakal jadi orang pintar. Begitu aja. Hidup ini kepastian bukan pilihan. Sok silakan sekarang kita mau ibadah pasti bakal selamat. Nggak mau ibadah pasti bakal celaka, gitu aja udah. Mau baca Quran dengan baik pasti selamat, nggak bisa baca Quran pasti sengsara. Itu hidup. Maka sadar nggak sadar bahwa hari ini di Indonesia, khususnya di Indonesia nih, ya, umat Islam, kata mentor Quran ana, 85% lebih di Indonesia umat muslim saat ini. Mungkin hampir banyak lah, 90% lebih mungkin. Cuman dirata-ratakan kata beliau sekitar 85% lebih umat muslim yang hari ini ada di Indonesia. Mayoritasnya cukup banyak. Tapi yang mampu membaca Al-Quran dengan baik tidak lebih dari 35%. Jadi yang mampu membaca Quran dengan baik tidak lebih dari 35%. Enggak setengah-setengahnya acan. Ya. Apa yang menjadi penyebab sehingga umat muslim di Indonesia tidak mampu baca Quran? Apakah enggak ada guru? Atau enggak ada yang ngajarin? Atau kemudian tidak ada Qurannya? Atau kemudian tidak ada majelis taklim? Oh tidak. Di antara yang menjadi penyebabnya adalah karena tidak suka dengan Al-Quran. Harus suka dulu. Gitu. Silahkan tanya sama yang ahli bahasa Inggris, bahasa Arab, sama Sarudi, Amah Naila. Kenapa beliau bisa paham bahasa Inggris? Karena suka bahasa Inggris dia. Gitu. Suka bahasa. Maka kalau dalam diri seorang sudah tidak ada rasa suka, mau ditarik bagaimanapun juga dia nyari 1000 alasan. Tapi kalau dia dalam dirinya sudah senang dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, Al-Quran, nggak perlu disuruh, bahkan nanya kapan ada pelajarannya lagi, Ustaz? Kapan ada pengajiannya lagi, Ustaz? Itu orang yang senang. Tapi kalau sudah nggak suka, ayo kita belajar metode ini, ayo kita belajar tahsin, dah ada. Nggak suka, dasarnya nggak suka, nggak bakalan mau. Ya, jadi yang mendasari umat muslim di Indonesia tidak mampu membaca Quran itu bukan tidak ada Qurannya, tidak ada gurunya, tidak ada majelis taklimnya, tidak ada pengajiannya, tetapi dasarnya mereka tidak suka dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu bermohonlah kepada Allah
Mumpung kita sekarang sedang di majelis ilmu, ya Allah jadikan ana sebagai hamba-Mu yang senantiasa cinta terhadap Al-Qur'an. Minimal senang we dulu, ya. Gitu. Minimal senang dulu terhadap Qur'annya. Jangan sampai senang, jangankan misalkan mau jadi ahli Qur'an, mau kemudian senang aja udah nggak bisa. Ya, kalau kata Ustaz Hidayat mah kita teh sekarang masih berada di makom baru bisa baca. Belum kemudian makom mengenal lebih jauh Quran. Ana tanya geras sekarang. Quran yang pertama kali turun surah apa? Surah apa tadi? Surah yang pertama kali turun? Surah Al-Alaq. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bukan. Yang kedua apa kira? Bukan. Quran yang kedua turun setelah Al-Alaq itu Al-Qalam. Al-Alaq, sebahagian Al-Qalam, sebahagian lagi Al-Muzammil, sebahagian lagi Al-Mudassir, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah itu urutan surat Quran yang kelima. Dan Al-Fatihah merupakan surat yang lengkap dari ayat pertama sampai terakhir. Yang pertama kali turun Al-Fatihah. Yang terakhir turun apa suratnya? Apa? Al-Maidah ayat. Kalau yang terakhir turun secara sempurna ayatnya, surat apa? Ada Quran, kalau Al-Maidah itu turun terakhir secara ayatnya. Ayat ketiganya aja yang terakhir turun tuh. Kalau yang terakhir diturunkan oleh Allah secara sempurna dari ayat pertama sampai terakhir, itu bukan Al-Maidah. Itu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai ke akhir. Jadi kalau digali Quran tuh luar biasa. Sekarang anak tanya lagi. Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Induknya Quran. 30 juz, 114 ayat. Evan, surat berapa ayatnya? 6.666 yang mengatakan sebagian, silahkan. Yang real di Quran ada itu 6.236 ayat yang ada di Quran sekarang. Yang kita baca Al-Fatihah sampai An-Nas itu adanya 6.236 ayat. Siapa yang mengatakan kemudian 6.066 ayat itu turun? Ibnu Abbas. Karena beliau memasukkan ayat nasakh dan mansukh. Gitu. Itu 30 juz, 14 surat, sekian ribu ayat, berapa hurufnya? Yang ada di Quran? Imam Syafi'i mengatakan huruf di Quran itu ada 1.027.000 huruf. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kemudian dalam tafsir Mukhtasar Al-Itqan 323.671 huruf itu di Quran. Hurufnya. Ya. Kok beda? Kan? Ilmu Quran tuh. Makanya hebatnya Quran tuh. Ilmu Quran tuh nggak satu. Makanya kalau kita belajar ilmu Quran nggak boleh. Ini mah hak paten kita nggak boleh. Nggak bisa Quran mah. Luas ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan huruf di Quran itu ada 1.027.000 huruf kata beliau. Sedangkan di tafsir Mukhtasar Al-Itqan itu disampaikan 3.267 huruf. Bedanya apa? Bedanya kalau Imam Syafi'i mah seperti hamzah yang tidak berharokah itu dimasukin semua. Huruf-huruf yang double kayak ismam, lata, manna itu kan ada nun 2 dimasukin. Kalau di tafsir itu mah enggak. Yang dimasukin yang ada harokahnya aja huruf. Gitu. Ya. Lalu kemudian jumlah ayatnya 6.666 ayat. Kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas menyampaikan dalam Al-Quran itu beliau bagi-bagi, ya. Jadi Abdullah bin Abbas menyampaikan ilmu Quran itu ada 9. Jadi kalau para ustadz-ustadz rekan-rekan mau menggali ilmu Quran, hanya fokus di 9 cabang ilmu. 1, di Quran tuh isinya ada amar, perintah, kemudian nahi, kemudian wa'ad itu perjanjian Allah, ada wa'id, ancamannya Allah, ada kemudian khibar itu kisah,
ada kemudian amsal, amsal itu perumpamaan, itu amsal. Ada yang menjelaskan halal haram, halal dan haram itu di Quran ada 500 ayat, ada 500 ayat. Kemudian nasah mansuh 100 ayat, zikir, tahmid, istighfar itu ada 66. Jadi Abdullah bin Abbas beliau menyampaikan di Quran itu 6.666 ayat. Beliau bagi menjadi 9 bagian, yang masuk ke amar 1000, yang masuk ke nahi 1000, yang masuk ke wa'ad 1000, yang masuk ke wa'id 1000, yang masuk ke khibar 1000, amsal 1000, halal haram 500, nasah mansuh 100, zikir, tahmid, istighfar 66 ayat. Itu Quran. Suka dulu gerah pasti tahu. Anak gitu asalnya begitu bingung. Kalau udah suka nanti kasih tahu, ya. Jadi kalau sudah tidak suka, susah. Maka anak mengajak ayo suka dulu, baru nanti kita belajar irama. Sehingga ketika sudah tidak ada rasa suka dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Sehingga Quran terasa asing. Ini penyakit yang saat ini terjadi. Kenapa? Umat muslim di Indonesia banyak yang tidak bisa baca Quran dengan baik. Satu, mereka merasa asing. Kalau di sini mah enggak kayaknya, kalau asing di sini enggak. Kenapa lah orang tiap hari kita baca Quran? Semua kan yang di sini yang tinggal di MBK 24 jam anak-anak baca Quran. Jadi kalau asing kayaknya enggak. Kalau di antara kita hari ini pemana nih lagi malas untuk belajar Quran, kalau secara kayaknya Qurannya terasa asing, enggak. Kalau yang pertama ini enggak masuk kalau di kita. Lalu bagaimana kalau kita masih terasa malas baca Quran? Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung juga enggak kalau kita mah. Ya, kalau kita mah enggak, merasa bahwa lingkungan kayaknya enggak mendukung, enggak orang isi lingkungan Quran kok. Penyakit yang ketiga, mungkin ya, kalau hari ini di antara kita yang masih belum bisa baca Quran, mungkin penyakitnya ada di yang ketiga. Masih merasa sulit untuk dipelajari. Aduh, Ustaz, Quran mah susah. Sulit, Ustaz. Apa nih? Anak mau ngasih satu bocoran. Jangan pernah mengatakan belajar Quran itu sulit. Saya kan bukan guru Quran. Quran mah bukan buat guru Quran, buat manusia. Hudal linnasi wa bayyinat minal. Quran mah bukan untuk guru. Ada siapa cina bukan guru atuh nggak usah belajar Quran. Bahasa kasarnya mari antum manusia bukan manusia lah. Iya. Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk guru tahfiz, bukan untuk ustadz, bukan untuk ustazah, bukan untuk santri, untuk manusia. Selagi merasa manusia, maka wajib untuk bisa baca Quran. Selagi merasa manusia. Anak bukan manusia, kali kalau ada anak golongan jin ge ngaji kul uhiya ilayya anna ustama nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin ge ngaji. Jin ge ngaji apalagi kita, ya. Jangan mengatakan sulit. Umpama dalam diri kita hari ini masih ada yang merasa bahwa belajar Quran itu sulit, susah. Awas, hati-hati, nggak boleh. Karena nanti kena kita dengan ancaman daripada ayat Quran yang ini. Dihisab nanti oleh Allah. Kamu kenapa nggak bisa baca Quran? Duh ya Allah, susah. Ini nanti akan menjadi salah satu pendakwanya. Aku kan sudah bilang 4 kali dalam Quran. Ini punten para ustaz saja yang bagi ahli nahwu tolong koreksi kalau salah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Wa di sini bukan wau atau. Bukan wau yang bermakna dan. Makanya mana perhatikan, mananya sungguh. Ini wau kalau di dalam kaidah ilmu nahwu itu disebutnya wau istinaf, wau permulaan yang dia masuk pada bagian keyakinan seperti sumpah. Istinaf waunya. Bahasanya sungguh kata Allah. Lam itu kan jenisnya banyak. Ada lam lil amar,
lam kumulil milki, banyak lam itu. Tapi lam di sini, lam yang menjadi awal di sini lamul ibtida. Lam yang menjadi permulaan sebagai penekanan terhadap apa yang akan disampaikan. Masa ya sebetulnya bisa aja begini, kata Allah, wa qad yassarna, bisa. Karena qad juga taukid. Dan sungguh kata Allah misalkan begitu, akan aku mudahkan, bisa aja begitu. Tapi kenapa walaqad, sungguh kami benar-benar, lamnya begitu maknanya, bukan lam, bukan. Sekali lagi mohon izin para ustadz yang ahli nahwu, tolong dikoreksi kalau ana salah. Lam ini bukan lam amar, bukan lam nahi, bukan. Lam yang dimasukkan di ayat ini lamul ibtida, yang dia menunjukkan sebagai penekanan terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah. Apa yang Allah ingin sampaikan? Yassarna. Jadi para ustaz saja, rekan sekalian, hati-hati sekali lagi. Jangan mengatakan Quran itu sulit untuk dipelajari. Karena nanti kata Allah bahasa gini, sungguh kata Allah, bahasanya gimana kalau bahasa kita mah, sungguh benar-benar kami akan memudahkan, iya. Gitu kalau bahasa kita mah. Ini bakal dimudahkan. Apa yang bakal dimudahkan Allah ya Allah? Al-Quran lizikri. Quran itu bakal dimudahkan oleh Allah untuk diingat sebagai pelajaran, sebagai peringatan, sebagai pedoman. Itu bakal dimudahkan semua oleh Allah kalau kita mau belajar Quran. Maka jawabnya fahal. Fa, huruf fa di sini ini bukan fa istinafiyah. Ya. Bukan pula fa yang sebagai atop. Tapi dia fa-nya di sini adalah fa sebagai sababiyah. Asbab, sebab sesuatu yang kita lakukan maka akan terjadi. Itu fa. Kalau kita lihat di Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu. Allah akan mengabulkan permohonan mereka-mereka yang mau ibadah dan mereka-mereka yang berdoa. Maka fal yastajibu. Fa itu sebab. Sebab adanya ibadah, adanya permohonan dikabul. Ini sama. Fahal mim muddakir. Ini yang menjadi kuncinya. Ditanya oleh Allah, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Bahasa tidak lainnya, hei manusia kata Allah, kamu sungguh akan aku mudahkan belajar untuk mempelajari Quran. Pertanyaannya, ada nggak yang mau diantara kamu untuk mengambil kemudahan itu? Kalau diri kita menolak, saya nggak mau ya Allah, maka sampai belut berbulu pun nggak akan bisa. Tapi kalau kita ana mau ya Allah, harus jawab dulu ini mah. Maka kalau mau bagaimana? Kembali ke alaq tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, kalau kamu mau maka harus nurut, korelasinya dengan ketakwaan. Kalau kamu bertakwa, kata jangankan untuk bisa kamu pinter Quran, nyiptain kamu aja aku bisa. Bahasa kasarnya begitu, bahasa gak lainnya. Allah tuh bikin kita aja, bikin alam ini bisa. Apalagi cuma bikin kita pinter. Pertanyaannya kadang kita teh susah untuk mau diajak pinter. Menutup diri. Dikasih kajian oleh pondok, teh ada kajian ini, kajian ini. Malah mendingan milih tidur daripada ikut kajian mah. Dengan dalil afwan. Ya. Dan kenapa kita mah nggak mau tuh? Dalilnya afwan teh. Aduh. Ini kan kita mau, anak mah tahsin mah gampang nanti. Anak mau dasari dulu biar semuanya mau dulu. Tuh. Biarin kita seluk mantep, kita harus tegas-tegasan.
Supaya kita mau ngaji, ya. Ada pondok, kita ada kajian fikih, ikut. Itu harusnya mah. Yang paling, ayo kita kajian fikih apa? Fikih sholat. Sholat. Sini ngomongnya teh. Sholat. Kayak mau ngegampangin teh gini. Jangan ya. Anak mau ngajak fok. Yang mau pinter oleh Allah ditanya. Pahal mimuzakir. Sok. Siapa yang mau sekarang mah bikin apa MOU dengan Allah? Ya Allah, anak mau. Sekali lagi. Quran akan mudah dipelajari bagi mereka-mereka yang mau. Bagi yang nggak mau mah ya nggak bakal bisa. Sekalipun dia hidup di lingkungan di sini, kalau dia nggak mau, ya sudah. Maka harus mau. Dan ingat sekali lagi, kalau kita mengatakan Quran sulit untuk dipelajari, maka ayat ini nanti akan menjadi penghisab, akan menjadi penuntut nanti di akhirat. Kata Allah, kamu nggak baca tuh dulu ayat, nggak disampaikan sama guru. Anak menyampaikan pagi hari ini supaya nanti tidak kena hisaban. Anak sudah menyampaikan ya kepada semuanya nih, bahwa Quran kata Allah akan dimudahkan semua ilmunya bagi yang mau. Kalau nggak mau ya sudah, tapi anak sudah menyampaikan. Nanti kan ditanya siapa PJ Qurannya dulu kamu di waktu di MBK di dunia, Ustaz Wahyu. Ngomong nggak dia? Enggak. Anak kena hisabannya ntar. Tapi kalau sudah ngomong, iya dulu pernah ngomong dia. Quran itu bakal dimudahkan ya Allah, lah kenapa kamu nggak mau? Nah nanti anak nggak bakal kena hisaban tuh kayak gitu. Yang penting anak sudah menyampaikan. Ya. Jadi Quran tuh ini. Ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Nah, disinilah metode ini muncul supaya mendasari para teman-teman yang mau belajar Quran, terutama nanti tahsin atau irama baca Quran teh tidak terkesan sulit, maka metode ini dibuat. Ya. Apa metode? Nah ininya nanti anak ini kalau definisinya ada yang keliru nanti mungkin anak revisi, tapi sementahun ini dulu aja revisi. Sementahun definisinya ini. Metode ini metode yang disusun oleh Ma'had yang nantinya akan digunakan untuk berbagai cabang ilmu, bukannya Quran ya. Jadi nanti di MBK itu ada Mustanir 1 misalkan, ilmu tentang baca Quran, Mustanir 2 tentang nahwu shorof, Mustanir 3 tentang bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti Ustaz Rudi metode yang kemarin itu bisa digunakan metode Mustanir 3 bahasa Inggris, bahasa Arab. Metode jadi ada Mustanir 1, 2, 3, 4. Cabang-cabang nanti ada. Jadi ini metode yang akan digunakan untuk mempermudah. Analogi sementara. Silakan supaya nanti berpikir. Anak izin Ustaz Rahmadi ya. Perpustakaan itu ada di sebelah ujung sana. Anak punya kebutuhan mau cari referensi buku di perpustakaan. Tapi perpustakaan tertutup sehingga anak sulit untuk bisa masuk ke dalam perpustakaan. Tapi Ustaz Rahmadi, beliau mau masuk ke perpustakaan kapan aja bisa. Apa yang menjadi pembeda anak dan Ustaz Rahmadi? Kenapa Ustaz Rahmadi mah mudah masuk ke perpustakaan? Kalau anak mah enggak. Kenapa, Cing? Anak kasih permen kalau ada. Ke perpustakaan. Anak teh mau ngaji ceritanya nih. Tapi tertutup itu teh. Anak mau masuk, aduh nggak bisa. Tapi Ustaz Rahmadi mau masuk ke perpus bisa kapan aja. Gampang beliau mah. Kenapa aja? Karena beliau pegang. Jadi bukan anak yang nggak bisa masuk ke sana dengan gampang, karena anak mah nggak punya kunci ya. Anak nggak punya kunci perpus sehingga kalau mau masuk teh sulit. Caranya supaya anak gampang bisa masuk, lah anak pinjem kuncinya ke beliau. Gitu. Kenapa kita harus belajar teh? Ya. Anak mah nggak punya kunci nggak bisa, tapi kalau Ustaz Rahmadi bisa kapan aja masuk, dah punya kunci. Itulah bedanya kita dengan orang yang berilmu. Kasarnya begitu. Sekarang yang kedua, anak tanya kembali. Ini mah jujur-jujur aja, nggak usah malu. Anak juga sebagian. Angkat tangan di antara teman-teman sekalian yang hari masih mengatakan bahwa matematika itu sulit. Angkat tangan aja, nggak usah malu.
nggak akan nanti disorakin nggak, atau yang mudah deh. Sok, yang mengatakan bahwa matematika itu mudah sekali, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Mungkin bagi sebagian ambu, Mas Ropan. Apalagi angkat tangan? Yang sulit atau angkat tangan? Kalau nggak ada yang angkat yang mudah berarti yang sulit mayoritasnya ya. Bagi sebahagian orang matematika itu nggak sulit. Mungkin bagi bagi ambu, bagi masyarakat, bagi usaha, semuanya, bagi guru-guru yang ngajar di KBM mungkin nggak sulit. Sebahagian lagi mengatakan sulit. Maka pertanyaannya, matematika itu sulit atau mudah? Maka jawabannya adalah mudah. Enggak, Ustaz, anak mah sulit. Sampai sekarang juga anak nggak bisa matematika. Ya kan? Anak nggak bisa matematika. Sampai sekarang nggak bisa. Mudah. Serius. Asal itu sok gerak. Bahasa Inggris, tanya Ustaz Rudi dah. Mudah apa sulit? Mudah beliau mah. Nanya ke anak sulit. Kok bisa begitu? Karena Ustaz Rudi tahu rumus dan juga kosakatanya. Nih matematika itu nggak sulit, asal tahu rumus dan bisa berhitung. Dan anak yakin semua di antara yang hadir di sini nggak ada yang bisa berhitung. Buktinya kalau gajinya kurang protes. Ya kan? Ya kan? Wah ini nih kurang kan? Bisa ngitung. Yang nggak tahu tuh rumus. Sok gerak. Tinggal kalau mau yang hari ini mengatakan matematika itu sulit, belajar rumus aja. Insya Allah gerak gampang. Ya. Ana nanya lagi nanti sebelum ke Quran. Sekarang bahasa Arab. Yang program kita bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanya ke Amah Naila, nanya ke Amah Winda, nanya ke itu, pasti menyatakan insya Allah mudah. Nanya ke anak, Ustaz, bahasa Arab mudah, kalau anak sulit. Kata anak, kata Amah Naila mudah. Bahasa Inggris kata anak sulit. Ya. Buktinya ketika anak nggak bisa bahasa Arab, ketika ke Mekah nggak bisa ngomong. Ustaz mawanya ngomong teh bahasa isyarat. Nggak bisa ngomong apa dia. Ya, dia ada orang lagi ngomong berduaan berdiskusi, dikira ngomongin anak kayaknya deh. Bahasa Arab, contohnya bahasa Arab nih. Itu juga tidak sulit. Jawabannya adalah mudah. Asal sama. Tanya Gerama Naila. Beliau tahu rumus itu kan nahwu shorof kalau di kita mah. Bahasanya rumus nahwu shorof kalau di bahasa Arab mah. Dan hafal mufradat. Itu kuncinya ya mana? Saat mau belajar bahasa Arab di SD, beliau tahu nahwu shorof dan juga hafal mufradat, bisa bicara bahasa Arab. Ya. Apa yang sulit? Enggak ada yang sulit. Asal kita tahu kunci. Terakhir pertanyaannya sekarang Quran. Karena kita sedang belajar Quran, membaca Al-Quran sulit atau mudah? Mungkin sebahagian masih mengatakan sulit. Tanya sama guru tahfiz gerak. Pasti bagi kata mereka mudah. Tapi nanya kemudian sama anak-anak yang kelas 1, pasti kata mereka sulit. Kok bisa 2 perbandingan, ada yang mudah ada yang sulit? Kenapa ini nggak bisa itu bisa? Pertanyaan tadi sekali lagi, tidak tahu rumus, tidak tahu kunci. Baca Quran juga mudah asal huruf hijaiyahnya tahu dan juga mengerti perubahan harokat. Para ustadz-ustazah, rekan-rekan sekalian, silahkan cari referensi lain yang bisa membantah mungkin pendapat ana. Di Quran itu sekian puluh ribu huruf, itu kalau di bahasa Arab kan tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Hanya itu. Harokah di bahasa Arab di Quran itu cuma ada fathah, kasroh, domah, sama sukun. Hurufnya hanya 29. Dari sekian juta ribu huruf itu cuma 20, diputar-putar di situ itu. Dari alif, dari hamzah sampai ke iya,
lalu kemudian diputar-putar, digunta-ganti, hanya itu, udah nggak ada huruf yang lain. Belajar Quran masa kalau mau mengerti ilmu nahu di dalam Al-Quran, pahami isim, mana fi'il, mana huruf. Pasti kalau nggak isim ini kalimat pasti fi'il, kalau nggak fi'il pasti huruf, nggak ada yang lain. Ya kalau mau, aduh cina Quran mah nih sulit untuk dipahami. Sekali lagi walaqad yasarnal Al-Quran, hati-hati tuh. Bisa kena dalil itu nanti kalau kita mengatakan bahwa Quran itu sulit. Nahunya asal kita ngerti isim, ngerti fi'il, ngerti huruf, bakal ketemu gerak rumus di Quran. Oh ini maksudnya ayatnya ke sini. Ayatnya kan bahasa Arab sama. Nasoro itu kan memukul. Kalau dipukul beda lagi kalimatnya. Gitu kan? Kalau kemudian minum, minuman, diminumkan, itu kan kalimat berbeda-beda. Ya. Sekarang anak tanya, siapa di antara para hadirin yang hadir di sini yang tidak mengerti perbedaan nih? Makan, makanan, dimakan, dimakankan. Ada nggak yang nggak ngerti? Emang nggak tahu satu perbedaannya apa? Pasti semua kita tahu ini teh makanan, yang disebut makanan mah ini, yang disebut makan mah begini, ini mah dimakan, ya ini mah dimakankan, disuapin teh. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Quran begitu rumusnya. Kalau enggak ini ya ini ya ini ya ini. Ya. Oleh karena itu, terkadang yang membuat kita tidak bisa memahami pelajaran itu bukan karena sulitnya pelajaran tersebut, tetapi karena kita tidak tahu kuncinya. Sekarang kita praktek. Ya. Ini rumus utama dulu. Ya. Jadi kunci di dalam metode mustanir untuk mengerti atau bisa baca Quran dengan baik, 1, mengenal huruf hijaiyah, 2, tahu perubahan harokat. Itu dulu. Adapun nanti masalah kaidah tajwid sebagai nyusul. Itu dulu. Kalau sudah tahu huruf hijaiyah, perubahan harokatnya dia tahu, yang ini jadi A, ini jadi I, ini jadi U, ini jadi E. Nggak ada E sih. Disukun jadi E. Ini jadi A, ini jadi I, ini jadi U. Kalau sudah tahu itu, insya Allah akan dapat kemudahan. Dasar itu dulu. Ya. Nah ini pilar kedua. Jadi pilar pertama tahu huruf hijaiyah. Nanti tahapannya begini. Kita akan mengajari ke anak-anak nanti metode pembelajarannya, ini tahapan kedua. Setelah tadi huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah nanti anak-anak SD terutama, misalkan yang baru yang belum bisa baca, tahapan pertama mereka kenalkan dengan huruf hijaiyah. Walaupun memang di sebagian metode huruf hijaiyah terakhir. Kalau kita mengambil huruf hijaiyah di awal. Kemudian kenalkan mereka harokah, perubahan harakat. Alif jika di fathah jadi A, alif dikasih jadi I. Setelah mereka tahu itu, tahapan keduanya adalah baru mengenalkan pada mereka kaidah ilmu tajwid. Mana yang pendek, mana yang panjang, mana yang satu harakat. Belum hukumnya nih, belum. Kita nggak bicara hukum. Idhar, idgham, enggak, belum itu. Nanti di akhir. Ya, metode ini kita hanya ini baca panjang. Ini baca pendek. Ini satu harokah, 2 harokah, 3 harokah, dengung begini. Yang kedua nanti sifatul huruf. Ya, sifat huruf ini hati-hati para ustadz saja rekan-rekan sekalian. Quran itu sensitif. Anak tanya, misalkan ada contoh misal Ustadz Maul lagi, Ustadz Maul ya, anak izin Ustadz Maul. Ustadz Maul itu namanya Ustadz Maul, Maulana Ibrahim. Anak panggil dengan panggilan yang lain, apalagi panggilan yang buruk pasti marah ya. Dipanggil dengan nama yang lain nggak bakal nengok. Dipanggil Ustadz Maul, namanya Ustadz Maul. Ustadz Maulana Ibrahim dipanggil dengan nama Ustadz Hasan misalnya gitu, atau Ustadz Jaid, nggak bakal nengok. Nah, dia bukan namanya bukan Jaid. Atau disebut dengan panggilan yang tidak baik, bisa jadi beliau pergi, bisa jadi beliau marah. Quran ustaz-ustazah dari mulai hamzah sampai ke iya, dia punya sifat, dia punya karakter. Dan jangan sampai salah nyebutinnya. Kalau sampai salah, maka dia tidak mau mendekat.
Kalau sudah tidak mau mendekat, dia tidak mau ngasih tahu rahasianya. Anak suka tahu Ustadz mau sekarang lagi ngapain, kemarin misal umpama istrinya mau lahiran, kondisinya begini, tahu karena beliau dekat dengan anak. Seandainya anak nggak dekat dengan beliau, beliau nggak mungkin tiba-tiba cerita. Ada orang datang tamu ke sini, Ustadz saya mau cerita, oh tiba-tiba cerita, kan nggak mungkin. Quran itu bisa jadi petunjuk kalau kita mengerti maknanya. Dan rahasia makna Quran itu akan disampaikan oleh Quran sendiri kepada ahli yang dekat dengan dia. Jadi kalau kita nggak dekat dengan Quran, mau bagaimana dikasih tahu rahasianya? Kata Al-Fatihah, nih saya punya rahasia buat kamu. Ini kok kenapa nggak dekat ke yang lain? Yang lain nggak deket. Sifatul huruf begitu, mana lainnya mah. Kenapa kita perlu belajar sifatul huruf? Supaya kita ngerti karakter Quran satu persatu hurufnya. Satu persatu hurufnya tahu, oh hamzah di sini, aba di sini, ta di sini, sa di sini, ha di sini, jim di sini, itu semuanya harus sesuai dengan aturannya. Biasanya lisan anak udah nggak bisa. Sekali lagi nggak ada yang nggak bisa. Jangan mengatakan tidak bisa. Nanti mungkin teman-teman sering mendengar teori afirmasi. Ketika ada dalam pikiran mengatakan bahwa anak nggak bisa, sekali lagi sampai belut berbulu pun nggak akan bisa. Ya, umpama misalkan kita memang belum mengerti nih masalah pengucapan sifatul huruf, sampaikan, anak mau belajar, Ustaz. Udah bisa belum mau satu huruf? Anak mau belajar, gitu aja. Jangan mengatakan, oh saya nggak bisa. Ya, udah mau nggak bisa, mentok lagi nggak mau belajar. Yang ketiga baru makhraj. Makhraj mah tempat tinggal, rumah hurufnya. Ya, kalau sifat mah karakter, kalau makhraj mah tempat tinggalnya. Dia juga nggak mau tinggal di tempat orang lain. Semua di antara para ustaz saja kan punya tempat tinggal masing-masing kan. Sok sekarang habis ini bubar, masuk ke mana asal, ke rumah siapa ke yang kita mau masuk, lah diusir. Huruf kayak begitu. Mana yang dia syafatain, mana dia yang ditenggorokan, mana yang dia di lisan, itu semua ada tempat tinggalnya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Terakhir baru hukum tajwid dalam Tuhfatul Atfal itu ada 61 bait, ada 10 bab. Tak kalau mau tahu ya, 10 bab dalam dari mulai al-muqaddimah, nun sukun dan tanwin, kemudian musyaddad ataupun musyaddadatain, gunnah tea, kemudian mim sukun, kemudian lam ta'rif, kemudian ada hukum mad lazim sampai terakhir nanti al-muqaddimah. Hukumnya mah seperti itu, ya. Oke, itu nanti lagi Anda bahas lebih dalam. Sekarang tahapan ketiga. Ini yang menentukan. Di 3 tahapan yang ada di metode mustanir, 1 anak harus mengerti huruf hijaiyah, 2 dia harus mengerti itu cabangnya, yang kedua, yang ketiga tadi nanti tahapan kedua setelah dia tahapan pertama selesai, naik ke tahapan ketiga, diajarkan bagaimana mengenal panjang pendek, baru kemudian nanti dia diajarkan sifat dan sebagainya. Terakhir ini yang menentukan hasil akhir dari metode ini. 1, setiap orang yang mau belajar Quran tidak boleh ada rasa terpaksa. Makanya anak sering bilang ke teman-teman di guru tahfiz, kalau terpaksa ngajar mending gak usah. Gitu. Maka harus ikhlas. Mau mengajar, mau belajar. Yang kedua, metodenya talaqi. Ya, nanti maju didengerin, sering kita talaqi ya. Baru nanti ada munaqasyah. Ya. Munaqasyah itu nanti guru mengoreksi langsung gerakan bibir, kemudian pengucapan murid. Munaqasyah bukan praktek mengajar. Dan dalam hal ini munaqasyah, lihat si santri itu dites bener nggak bacaannya setelah talaki. Ikuti Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum sok yang kedua talaki, baru munaqasyah. Terakhir nanti riyadatul lisan. Riyadatul lisan tuh membiasakan dia untuk membaca Al-Qur'an. Lisan yang tidak terbiasa baca Quran pasti kaku ketika baca Quran. Kalau di dalam pikirannya dia banyak syair-syair lagu yang dia hafal, kemungkinan ngapal Qurannya sulit. Silakan tanya yang sudah hufaz-hufazoh, tahu lagu enggak dia? Pasti enggak tahu, di otaknya ada Quran. Tapi kalau sekali hufaz-hufazoh dia menghafal lagu, pasti Qurannya hilang. Sekali lagi Anda sampaikan, Quran
itu sensitif dan dia tidak mau diganggu tempatnya dengan yang lain. Lisan kita mau mau mudah baca Quran, maka biasakan. Tapi kalau kita tidak biasa, dia akan kaku. Dan satu lisan tidak mungkin ada dua karakter. Lisan yang jago nyanyi pasti dia nggak bakal bisa ngaji. Itu aja we. Yang jago ngaji pasti dia susah nyanyi. Dalam artian syair yang bukan sholawat ya, syair-syair yang yang kalau bahasa Sunda kemarin bahasa orang kafirin. Syair-syair yang membuat lalai lah. Ya. Dari tulisan. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nanti lanjutannya Ana sampaikan. Sampai sini dulu. Sok Ana minum dulu. Karena praktek kalau nggak minum nanti suaranya jadi seret. Nanti kita praktek. Ya, ada waktu kurang lebih sekitar 1 jam lagi sampai jam 10. Sok silakan. Ada yang mau bertanya dulu masalah tahsin atau masalah metodologi Al-Quran sebelum ke praktek? Sok, yang mau minum dulu. Anak kasih waktu minum dulu. Jadi sekali lagi, metode ini adalah metode yang menggunakan kata kunci atau bahasa lainnya rumus untuk memudahkan pembelajaran. Nanti insya Allah Nahu Sorob juga sedang Ustaz Lukman ramu untuk di MBK. Jadi nanti mungkin ada beberapa para ustadz saja yang mungkin diminta untuk jadi tim Nahu. Nanti untuk adab, akhlak, anak kemarin sudah selesai nyusun, tapi nanti mungkin direvisi dulu. Adab untuk santri, adab untuk guru. Itu nanti ada bukunya khusus. Nanti juga ilmu tajwid. Juga sedang Ana susun tajwid untuk bisa memudahkan anak-anak belajar tajwid. Karena kan banyak versi ya, beda guru, beda penyampaian. Nah di sini kita akan standarkan mana yang paling mudah untuk dipelajari. Itu. Bahasa Arab, bahasa Inggris juga sedang diramu oleh tim bahasa. Dari nanti kunci-kuncinya, nanti kata Ustaz kemarin, he is black. He is black. Jadi black ya, itu kunci, itu metode. Ya. Jadi sekali lagi, insya Allah para rekan-rekan sekalian yang khususnya ada di Ma'had ini, jangan pernah menutup diri untuk satu pengetahuan. Dan jangan pernah membatasi diri untuk hanya paham di bidang itu saja. Ilmu Allah itu luas. Ya. Jadi kalau lihat anak pernah baca buku Buya Hamka itu kan menjelang akhir meninggalnya kan dia kunut. Ditanya oleh muridnya kenapa kunut, bukannya beliau enggak, kata beliau setelah aku baca sekian ribu kitab baru ada. Artinya tidak mesti harus mencukupkan diri dengan itu. Anak udah di sini enggak. Ya, ilmu Allah tuh luas. Ya. Yang mungkin di akhir surah Al-Kahf. Bukan Al-Kahfi. Al-Kahf itu aslinya, ya. Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi kata Allah, kalau seandainya lautan dan air semua yang ada di dunia dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis lafaz ataupun ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan cukup luasnya ilmu Allah. Ya. Ayo sama-sama kita belajar, buka diri di tahun ini. Sekali kalau ada informasi kajian, informasi pelatihan misalnya, ikut supaya menambah wawasan, terutama fikih. Ya. Fikih itu cabang ilmu yang paling malas, anak kasih tahu aja. Sebagian orang kalau sudah kajian fikih terutama sholat itu pasti malas bawaannya teh. Seakan-akan mengentengkan. Ya. Dalam Bidayatul Hidayah tuh ya, atau dalam Tabihul Ghafilin juga disampaikan, setan, kalau satu saja, setan itu
dia tidak akan menghalangi orang untuk ibadah. Nggak akan dihalangi oleh setan tuh. Nggak akan dihalangi. Satu, setan itu akan menghalangi orang untuk mencari ilmu supaya dia nggak paham. Mau sholat 1000 rakaat kalau nggak pakai ilmu mah kosong. Satu itu. Dia masih mau ngaji. Ya, ngaji mah ngaji nih. Taklim, ngaji, bab ini, bab itu bagi. Apa yang menjadi tolak ukur? Dalam Tanbihul Ghafilin, kalau orang yang ngaji, satu kemudian setan itu dia akan menjadikan seorang itu sibuk dengan taklimnya dan dia akan dibuat lalai mengerti makna bacaan dalam sholatnya. Dia nggak ngerti mana takbir itu apa. Dia nggak ngerti mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Dia nggak paham itu. Kalau ngucapin mah bisa. Ya, hati-hati. Jadi kita harus benar-benar detail. Salat itu kalau inna sholati mungkin rukun kaulinya iya. Tapi rukun fi'li sama rukun qalbinya itu nggak masuk. Rukun salat itu kalau ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ya, maka nanti kalau ada pelajaran fikih, anak sarankan ikut. Ya, jangan fikih sholat lagi, nggak menarik jadi pembahasannya. Dibuat begitu kadang. Itulah hawanya untuk kebaikan. Jadi setan kalau sudah ada untuk urusan-urusan yang memang sifatnya lebih ke hati, dia akan sebisa mungkin dihalang. Ya, dihalang. Masuk ke Quran juga sama. Dia akan diberikan semangat menghafal. Sekarang kan punten ya, dunia tahfiz sangat-sangat luas sekali di mana-mana. Di sini tahfiz, ini kita tahfiz, ini kita tahfiz. Ada semua tahfiz. Menghafal, semua diberikan itu untuk menghafal. Tapi sedikit di antara mereka yang mau merenungi apa yang mereka hafalkan. Maka sekali lagi sok sebelum anak praktek, ayo kita sok ada yang mau tanya dulu aja. Kalau nggak ada kita praktek. Ya, kita praktek. Kalau tidak ada, mari kita praktek. Tahapan pertama. Ya. Ini contoh, ini kalau ke para ustadz saja rekan-rekan udah tahu lah. Ini mah contoh saja. Anak-anak nanti kalau misalkan mau mengajari metode ini ke anak-anak, tahapan pertama tahapan cabang ke-1 mereka harus kenal dulu huruf hijaiyah. Ini yang anak pakai. Gitu. Walaupun memang sekali lagi sebahagian metode menyimpan di akhir, itu mau silahkan memang. Yang pasti kalau kita huruf ini terlebih dahulu. Ya. Dia harus tahu dulu bagaimana cara pengucapan alif, ba, ta, sa. Minimal mirip. Alif, ba, ta, sa. Jim, ha, kho. Dal, zal. Ro, zai. Sin, shin, sod. Bod. Itu ada kol-kolahnya. Mengucapkan huruf sod dan dod itu harus dipantulkan. Sod, dod. Huruf aslinya begitu. Kalau kita bilang sod, dod, dia nggak bakal marah. Bakal marah karena nggak sesuai. Sod, dod. Di tilawati anak belajar begitu. Di ini juga sama. Di umi juga begitu. Sod, dod. To, zo. Hati-hati, zo bukan zo. Zo nanti masuknya ke zai. Zo. Zai, zo itu beda. Ya. Ain, a tengah-tengah, ain. Ain dengan ha. Kalau bisa mengucapkan ha pasti bisa ain. Kalau bisa ain pasti ha. Karena enggak cina bisanya ain doang, enggak mungkin. Ain sama ha itu satu atap. Satu tempat tinggal dia. Kalau bisa ain pasti ha bisa. Ya. Ghain dengan kho. Ghain kho itu satu tempat. Kalau bisa mengucapkan kho pasti ghain bisa. Kalau ghain nggak bisa, kho bisa. Nah itu berarti ada pertengkaran di rumahnya dia. Jadi nggak serumah lagi. Harus akur, ghain sama kho ada dia tempatnya sama. Fa yang ditempel adalah
gigi bawah nempel ke bibir atas, bukan dibalik. Fa. Ya. Kemudian kof, bukan ko. Kof. Kof, kaf, kaf. Kaf itu punya sifat karakternya hamas. Allahu akbar. Akbar. Bahkan kalau kemarin kita belajar di akselerasi ya, ketika kita wal asr, itu begitu bacanya, bukan wal asr. Kalau itu kan wal asr atau wal fajar walayalin asyar. Ternyata sebahagian ulama ahli qiraah itu bukan salah, harus dikeluarkan dulu sifat daripada si karakter sodnya dulu. Wal asr wal fajr, kolahnya ditahan dulu. Wal fajr walayalin asyr. Itu sampai sebegitu ternyata hebatnya ilmu Quran. Walayalin asyr wal asr. Ya, innal insana lafi husr. Sinnya disempurnakan baru qira. Husr. Innal insana lafi husrin. Kalau kita kan innal insana lafi husr. Husr. Ya, itu tuh. Jadi sin itu dia ada hamasnya. Husr. Kaf juga sama. Ak. Jangan dipentokin akbar, tapi Allahu akbar. Anak ketika belajar ngambil surat Al-Fatihah di Jakarta tuh sama Syekh Umar, beliau kan jadi imam salat, dia makan tuh Allahu akbar. Syekh Umar tuh ketika anak ngambil surat Al-Fatihah, sanad Al-Fatihah tuh, di beliau gitu akbar. Jadi kaf teh nasi dengar ya betul. Allahu akbar. Jadi kafnya itu beliau keluarkan dulu hamasnya. Ya. Itu Syekh Umar yang anak ngambil sanad dari beliau saat ngambil surat Al-Fatihah. Akbar. Jadi kafnya itu dikeluarkan dulu. Kemudian mim. Mim. Ya. Mim. Nun. Kemudian wawu, bukan waw. Wawu tulisannya T W A W U, wawu. Tulisan Latinnya. Wawu ha lam alif hamzah ya. Tahapan 1. Nah, kalau ke anak-anak nanti guru-guru tahfiz harus pasti ini dulu. Nanti anaknya susah tuh. Kemudian tahapan pertama cabang kedua adalah itmamul haroka. Anak-anak harus tahu dulu apa itu fathah, apa itu kasroh, apa itu dhammah. Bagaimana bunyinya fathah, bunyinya kasroh, bunyinya dhammah. Harus sempurna. Fathah diucapkan dengan membuka mulut secara tegak, sempurna, bunyinya A. Jangan sampai miring jadi E. Buka we A. Ya. Kalau miring jadi E. Anak macam malu, pemalu A aja. A. Itu bukan. Buka mulutnya A gitu. Jangan malu-malu kalau belajar. Amasnya pendiam, nggak ngaruh pendiam, enggak pokoknya mah A we lah. Mau pendiam mau kagak pokoknya A we. Ya. Kemudian kasroh itu diucapkan dengan menurunkan rahang. Ini rahang nih. Bawah sempurna bunyinya I. Rahang bawah. I turunkan, jangan ditahan. I. Mulai kayak orang kesel. Bunyinya I. Kalau dhammah diucapkan dengan membulatkan kedua bibir maju di ke depan sempurna bunyi U. Kalau bahasa kemarin waktu kita tadi mencucu U. Harus sempurna begitu sampai dilihatin bibirnya teh. Mau nakisnya teh saking harus sempurnanya U. Ini tahapan kedua, ya. Nanti anak-anak akan ini untuk garis 1 di atas disebutnya fathah bunyinya A, garis 1 di bawah kasroh disebutnya I, ataupun juga kasroh atau di atas itu bunyinya U, dhammah
yang satu. Kalau yang nanti tanwin beda lagi. Ya. Ini kemudian yang berikutnya nanti dia harus mengerti tahapan kedua itu mengetahui perubahan harokat. Ya, mana a, mana i, mana u, mana ba, mana bi, mana bu. Ya, ini mah untuk anak-anak. Untuk para ustadz-ustadz jamaah enggak ini sekilas aja. Sekilas pengetahuan saja. Rumus untuk bisa sampai kepada baca Quran yang lancar dari mulai dasar tahapannya ini kalau metode yang saat ini sedang ana coba garap dari mulai mereka harus kenal huruf hijaiyah dulu, nanti kemudian dikasih harokah, kemudian perubahannya apa, baru nanti huruf bersambung ke sononya. Irama nomor 4. Ini irama. Irama yang kita pakai ros asli, rumusnya datar sedikit naik tanpa variasi. Datar naik turun itu sudah dipakai. Pakai variasi. Datar naik yang kemarin kita akselerasi. Ya. Jadi metode yang sebelumnya kita pakai datar naik turun. Yang sekarang yang kemarin dipakai datar naik, sekarang mah kita pakai ros asli. Kalau mau tahu ustadz saja ros yang jenis asli itu datar tanpa ada naik harusnya, tapi kan masa datar terus, datar sedikit naik tanpa variasi. Tapi kalau yang dipakai sebelumnya itu ros shibir disebutnya, nada ros yang dia datar lalu dinaikkan dengan variasi khas. Catatannya itu. Makanya Nabi bilang kan harus punya dalam tanda kutip bakat suara. Ya, kalau di YouTube silahkan cek. Murotal yang dipakai untuk metode yang kemarin kita ikut akselerasi hanya satu, itu aja metode yang bacanya. Karena itu yang menjadi khas suara dia. Gitu. Atau misalkan para ustazah lihat metode yang sebelumnya kita pakai, misalkan di Tilawati, cek di YouTube, iramanya beda-beda, setiap yang konten pasti beda suaranya. Nah itu mah irama yang datar ada naik dengan variasi khusus, maka insya Allah dikuasainya sama yang memiliki bakat suara. Oh nggak mau itu mah, gitu. Ah cina enggak, anak bisa, alhamdulillah berarti. Makanya kalau mentor anak kemarin kata beliau pakai aja ros yang asli, asalnya dikasihnya nahawan, bahkan disuruhnya nahawan. Aduh anak bilang nahawan mah kiai rada ini berat, kalau anak mah nahawan mah udah tuh ros katanya yang pertengahan tapi yang asli. Ros asli datar sedikit naik tanpa variasi. Kalau ros shibir itu datar dengan sedikit naik dengan variasi khas. Ada ros alan nawa, ros yang tinggi dengan menggunakan variasi. Ros kemudian zanziron itu ros yang digunakan untuk menutup ayat atau turun dia. Itu zanziron. Tingkatan ros itu ada 4 iramanya. Nah ini rumusnya. Datar, sedikit, naik usah panjang-panjang naiknya. Sedikit tuh usah banyak-banyak. Ya. Kenapa cina Al-Fatihah mulu tesnya teh? Kan tadi dibilangin Al-Fatihah mah umul Quran. Kalau Al-Fatihah sudah bisa, nanti kesononya pasti bisa. Dalam Al-Fatihah itu semua cabang ilmu ada 3 pilar besar Al-Fatihah itu. 1 akidah, 2 syariat, ketiga ada kisah di Al-Fatihah. Kalau mau digali hukum muamalah, fikih ibadah semua ada Al-Fatihah. Akidah juga masuk. Ya, semua hukum pidana, hukum ekonomi di Al-Fatihah ada. Enggak sih, nggak lihat udah 7 ayat gimana bisa banyak begitu. Nah, itu nanti tinggal ditanya kepada ahli Quran. Ya. Baik, kita menggunakan nada datar sedikit naik. Ya. Jadi ini ros yang mau kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk ros yang tempo hari. Ada lagi yang kedua.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ros yang kemarin. Kalau ini mah enggak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang ini mah, ini yang mungkin suka dipakai para ustadz-ustadz atau yang lagi murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman syaratnya Ar-Rahmannya digabung. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Begitu kata guru anak kemarin waktu anak laki malam kan gitu kata dia, itu bacaannya di akhirnya gitu. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya begitu kesananya teh. Ya, jadi enggak naik. Ini untuk nada tilawah bin nazar silahkan dipakai. Kan kalau setoran para ustadz saja kan juga enggak pakai irama yang kemarin kan. Alhamdulillah, enggak begitu, enggak anda tahu. Banyak pikir wah ini enggak kepake ini. Untuk setoran agak cepat mah enggak bisa ini. Kalau nanti tasmi misalkan pakai irama ini rada asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Ini ros asli tanpa variasi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti silahkan cek di YouTube. Ros, cek we. Nada ros asli. Antara yang keluar teh dari pondok pesantren yang di Lirboyo tuh, yang tasmi. Itu iramanya itu. Jadi cek silahkan di YouTube. Nanti kalau ada istirahat, ya itu asli. Karena ternyata oh ini murojaahnya lancar tapi enak pakai irama apa? Oh rosnya asli. Hari yang kemarin mah yang kita pelajari itu rosnya tingkatan kedua disebutnya syabir, ada irama naik, datar dan sebagainya dengan variasi khusus. Tetapi sekali lagi memang diperuntukkan untuk tahsin, wah yang betulnya mah tartil ari untuk tilawah dengan irama cepat dan murojaah mandiri mah. Kalau agak tartil mungkin sebahagian anak-anak agak sulit sehingga mereka perlu cepat untuk ditahfiz, kan begitu ya. Para ustadz saja yang pernah hatam kan baca Quran ketika tasmi itu bukan nggak bisa pelan ya, cuman maksudnya ada tingkatan irama yang lebih cepat. Nah irama ini yang baru kemudian kita mau coba terapkan, iramanya ros asli ya. Untuk apa tujuannya? Salah satunya untuk mempermudah ketika anak mau tasmi dengan irama yang memang nyaman ya, dengan irama yang nyaman, irama yang membuat mereka tenang. Para ustadz saja juga silahkan nanti kita praktek. Untuk para ikhwan, kelanjutan praktek tahsin ini ana buka di malam Rabu. Ini mah untuk yang itu ya, untuk pelatihan tahsin nanti itunya ya malam Rabu. Yang mau ikut silahkan. Nah dari beberapa di luar juga ada ya, tapi ini mah anak nggak share, tapi yang mau silahkan. Setiap Selasa malam jam 8 kita belajar. Untuk guru-guru yang di
di kepondokan setiap pekan nanti kita ada pembinaan untuk bacaan ini, ya. Apa yang kemarin nggak dipakai sementahun disimpan dulu karena ana melihat dan menelaah dari para, mungkin nggak tahu ya, kalau ada salah mohon untuk disampaikan nanti disampaikan, karena kalau mungkin para ustadz saja kalau setoran kan nggak pakai irama yang ras yang kemarin kan, ya pasti iramanya teh irama saka teh sakeunana jeung sakahayang. Nah supaya nggak saka pakai ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikuti anak, ya. Sok yang mau ngedehem dulu, gitu. Yang minum dulu. Ya bisa kan kalau mau pakai suara begitu, ngedehem dulu, bahasa Inggris tapi ngedehem. Ya, sok nggak usah malu dan nggak usah minder, pede aja we. Mau ini mana agak a'udzubillah, ini kuset rendah, mau naik juga boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa dinaikin ge, cuman maksudnya distandarin aja. Para ustaz saja jangan gara-gara anak rendah jadi suaranya tinggal keluar. A'udzubillah, nggak usah, pakai biasa ya. Silakan untuk dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok, silakan. Jangan dulu pakai variasi ya. A'udzu billahi, enggak usah, biasa we. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Ya. Ini ingat sekali lagi. Kita mau irama tanpa variasi. Dan sekali lagi anak ingatkan dulu, menggunakan variasi bukan pada tempatnya. Kalau bahasa Quran mah disebutnya teh eta teh sumbang alias palestea. Ada saatnya di Quran kalau mau para ustazah mau pakai variasi, nanti anak kasih tempatnya. Kalau di sini mah di Al-Fatihah di nada ini tidak ada variasi. Ya. Anak mau pakai vibra silahkan, tapi jangan di sini, ada tempatnya. Vibra itu bukan di sini tempatnya, ya. Vibra mana tuh di majaiz, ya. Vibra kalau yang suaranya bergetar-getar itu, atau misalkan mengayun-ngayun, sini mah nggak ada, ya. Sok silahkan kita ulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Lihat tuh anak panahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him jangan turun. Dia dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun ar-Rahman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki naik ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar we. Kita nggak pakai irama turun di akhir ya, karena sekali lagi rumus kita datar sedikit naik.
ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Umpama suaranya nggak nyampe, boleh di maghdubi alaihim ya, berhentinya kalau ini ya. Afwan, kalau Al-Fatihah ana beberapa sanad ada perbedaan, ada yang siratal ladzina an'amta alaihim boleh berhenti di situ, ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, kalau yang irama ini karena kemarin dikasih arahannya kalau mau berhenti di ghairil maghdubi alaihim yang kedua, maka kalau yang ini mah misalkan nggak kuat nafasnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, di situ berhentinya. Tapi ngulang, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Kalau mau berhenti di situ, jangan dilanjutin. Ingatnya teh alaihim lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lanjut waladdall, jangan itu mah. Di situ nggak ada waktu. Kalau di alaihim yang pertama ada yang membolehkan berhenti di situ. Ya. Jadi apa namanya yang ana pakai untuk yang sekarang mah iramanya berhentinya di maghdubi alaihim. Kalau mau berhenti, syukur-syukur bisa di waqaf gitu ya. Apa yang mendasari kalau orang mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim? Kenapa enggak boleh berhenti di situ? Sebahagian ulama ahli qiraah mengatakan khawatir diperkirakan menambah ayat di alaihim teh ya. Makanya kalaupun sanad Al-Fatihah yang anak pegang yang berhenti di ghairil maghdubi alaihim di an'amta alaihim pertama, Ar-Rahmanir Rahimnya harus digabung. Kayak ini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, tapi di alaihim boleh berhenti. Kalau yang ini mah ini gak digabung Ar-Rahmanir Rahimnya, tapi waladolinnya berhentinya di ghairil maghdubi alaihim. Ya, jadi beda guru, beda arahan. Ini mau lanjut ke surah berikutnya, iramanya kayak ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika, jadi nggak usah tinggi. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ya. Insyaallah tidak akan menjadikan suara kita serak. Ini mah dasar ya, dasar. A'udzubillah. Ini untuk umpama mau tilawah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa variasi. Adapun misalkan para ustaz saja punya variasi di suara, boleh. Kalau di Al-Fatihah hanya bisa di waladdallin, main variasinya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya di situ bolehnya. Ya. Jadi kalau selebihnya mah jangan pakai variasi. Kalau mau datar mau pakai variasi karena suaranya kalau nggak dipakai vibra suka gatal, pakai di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya panjang-panjang juga. Waladdallin. Itu di situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya. Kaidah ilmu tajwidnya nanti ini iramanya ros asli, adapun nanti hukum dengungnya, hukum ikhfanya, izgomnya itu ditahannya lama.
Ya. Amma yatasaalun. Yang hanya boleh di mim sukun agak sedang itu di idgham syafawi aja. Ikhfa syafawi juga harus tahan lama. Ya, nanti kalau di Quran kita prakteknya itu. Jadi sekali lagi irama ini kita pakai insya Allah nanti coba anak terapkan di anak-anak, karena anak pun melihat anak SD kalau setoran teh mereka jarang yang taudnya mah iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesononya teh enggak weh. Ini yang dihalakukan SD. Kesononya teh ya. Jadi nantinya begini biar biar rata para ustadz saja di halakoh terutama sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ya. Yang di handphonenya ada Quran silahkan dibuka, kita baca An-Naba. Kan nggak bawa Quran kan? Di An-Naba silahkan buka An-Naba. Kita praktek An-Naba. Surah An-Naba. Di sini kita bisa searching. Ada An-Naba di Qurannya? Ambil Quran, ambil HP dulu sebentar izin. Ada waktu 15 menit lagi, 20 deh. Ya. Sok yang ini dalam anak sedang tidak ingin itu ya, bukan masalah hafal ge, yang udah hafal ge lihat Qurannya ini aja, karena kita sedang belajar tahsin. Anak ingin menyampaikan cara daripada baca metode ini, bagaimana tasdid, bagaimana ikhfa, bagaimana kemudian madnya. Silahkan yang di Qurannya ada di handphonenya ada Al-Quran, silahkan dibuka. Kita praktek surah An-Naba. Jadi ini ya untuk para rekan-rekan ustaz-ustazah, atau enggak ustazah enggak deh, ntar yang Ikhwan, yang para rekan-rekan karyawan, yang para ustaz, nanti malam Rabu silakan merapat para ustaz, nanti hari Kamis kalau para ustaz tahsin ini kita lanjutan pembinaan pembiasaan bacaan qiraahnya itu hari Kamis siang. Jam berapa Kak Adi? Kita pembinaan teh jam 11 ya? Setengah 11. Kalau untuk rekan-rekan karyawan itu di malam hari pukul 20.00 malam Rabu. Insya Allah nggak akan lama, paling lama juga 3 jam. Sejam. Ya, sejam, paling lama juga sejam sampai jam 9 aja. An-Naba. Mana buka tuh. Kalau para ustazah juga mau itu silakan dijadwalkan, karena anak nggak tahu jadwal para ustazah. Silakan nanti dijadwalkan untuk minimal untuk membiasakan iramanya dulu aja. Adapun bacanya mah Ana yakin pasti bisa lah, udah pada bisa. Ya, sekali lagi PR-nya kalau mau mendengar yang sudah mahir irama ini, silahkan cek nanti di YouTube, tulisnya begini, nada ros asli atau tilawah ros asli, nanti keluar yang dari Al-Baqarah. Itu enak didengar, itu asli. Oke, kita ulang dari suratul Fatihah. Ana baca sekali, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekali. Kita dari ta'awudz dulu, masuk ke Al-Fatihah. Ini ingat rumusnya, kita menggunakan nada ros asli, nada datar sedikit naik. Jadi tidak ada turun atau naik yang terlalu tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu, ana pelanin dulu. A'udzu billahi minasy ya, bukan syai. Syai. Ini iya itu itunya i ya, khasnya iya teh kalau dia disukun jadi i. Syai.
bukan syai tapi syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Silakan. Oke, lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini di hati-hati di sini ya. Ghairil jangan terlalu tebal, jangan sampai mantul. Mog juga nggak boleh. Mog kayak orang keselak. Mog jangan. Apalagi sampai mantul. Ghairil ya. Maghdu. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sok. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, nggak batuk nih, wangi. Ini teh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walad ya, waladdall ya. Dulu anak tuh kuliah ada imam, bukan ada teman imam sholat orang Tegal. Ghairil maghdubi wala betul. Aduh, di kampus itu mau dicawa ada wala do itu do-nya naikin dulu, dol baru ke lam. Bahasa kerennya mana berada teh? Waladdallin. Sok silakan. Ghairil dari ghairil. Ghairil ini irama yang pelan. Nanti sesuaikan aja dengan kenyamanan masing-masing. Mau ini mah enaknya mah agak cepat sebetulnya mah. Agak cepat sebetulnya lebih enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat tapi sesuaikan ya teman. Lanjut ke Anaba. Bismillahirrahmanirrahim. So. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim.
الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون lam bertasdid itu musyaddad, hukumnya ditekan. Kalla, summa kalla, ya. Jadi itu ditekan, disebutnya kan dalam tuhfah mah hukmul mim musyaddatain. Ya, mim dan nun dan musyaddatain. Hukum atau huruf hijaiyah yang 28 kalau dia bertasdid selain mim dan nun disebutnya musyaddad. Kalau mim dan nun dia gunnah, bacaannya ditekan dua-duanya. Kalau nun sama mimnya dia dengung karena gunnah. Kalau selain nun dan mim apabila dia bertasdid maka dibacanya ditekan, maka dia musyaddad disebutnya. Kalla, summa kalla saya'lamun, ya. Jadi itu seperti itu. Sampai 5 dulu. Nah, ini sekali lagi silakan disesuaikan kecepatannya. Jangan ini kira-kira anak kalau terlalu pelan kurang begitu nyaman, agak cepat boleh. Sekali lagi latihannya silahkan nanti buka di YouTube. Kalau pengen tahu tilawah pakai irama ini sesenyaman apa sih kalau sudah lancar, setenang apa sih baca pakai irama ini, nanti di YouTube mangga silahkan dicek. Ini bukan rekaman anak, bukan ya. Nah, caranya ngetiknya bagaimana, kan banyak irama. Tadi anak bilang tilawah irama ros asli, ya banyak pilihannya, dan itu para ustazah yang baca di sini, ya. Kalau agak cepatnya bisa dinyamanin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, sampai sini dulu supaya nanti tidak berhenti di sini. Kalau dilanjutin di sini nanti jadi bosan. Ya, semoga aja tidak bosan dan ada keinginan untuk bisa. Dan sekali lagi, tanamkan rasa suka terlebih dahulu terhadap Al-Quran, maka nanti akan ada keinginan untuk bisa menggali jauh lebih besar ilmu yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah tidak ada rasa suka, tidak senang, tidak nyaman, maka tidak akan mau diajak belajar gitu. Dan sekali lagi, semua ilmu yang ada di dalam hidup kita ini pusat ada di Al-Quran, ya. Jangan pernah jauh daripada Al-Quran. Setidaknya walaupun kita, sekali lagi ingat, anak mah bukan guru tahfiz. Sekali lagi, Quran mah bukan buat guru tahfiz, bukan buat ustad, buat manusia. Selagi kita masih merasa manusia, punya kewajiban untuk bisa baca Quran, ya. Kan di Al-Baqarah kan begitu, ya. Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah itu yang ayat puasa, ya. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi Allah menyampaikan diturunkannya Al-Quran itu untuk petunjuk bagi anas, bagi manusia. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir Quran mah khusus untuk ustadz saja, untuk santri saja, untuk guru tahfiz saja, bukan. Quran buat seluruh manusia, ya. Jadi wajib kita bisa baca, terutama Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan ada anak suka enggak sering sih, cuman pernah mendengar di mana gitu. Itu kadang si hurufnya teh diayun kagak jelas teh gini, ya. Kalau yang pendek ya pendek. Jangan dikasih irama
yang memang bukan pada tempatnya. Sekali lagi ya, jadi dalam Quran irama tilawah, nada tilawah itu tidak boleh naik sembarangan, tidak boleh turun sembarangan, biar tidak falas. Bismillahirrahmanirrahim, umpama dia diturunin boleh, di akhir ayat itu bisa datar bisa turun, di akhir ayat itu mad arid ya bisa turun, tapi jangan naik. Waladdallin. Coba makmu gimana jawabnya, bingung. Jawab amin, masa. Tapi kan waladdallin. Dia amin. Enak jawabnya teh. Coba kalau enggak ada irama waladdallin. Makmum bingung jawab amin. Dan enggak nyambung. Ya. Dia harus tahu irama, ini turun ayat. Ya, atau misalkan imam kalau baca ayat yang panjang itu kalau udah mau ruku itu ayat yang akhirnya diturunin iramanya ya. Jadi jangan didatarin, ntar bingung jemaah udah ngelamun ruku gini. Jadi kalau udah ini turun nih ayatnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idan falyastajibu li wal yu'minu billahum yarshudun. Turun berarti mau ruku. Jangan pula ditipreng yarsudun, naik lagi ke atasnya lagi. Itu jadi mau gini nggak jadi. Saya Ustaz Sina memang ada makmum ya apa bahasa makmum kadang hatinya teh suka ngegerutu kagak jelas kalau kita imam gak bijaksana mah. Jangankan jadi imam, khotib jadi protes di sini mah. Lama dikit lama dikit lama dikit sini mah gitu. Jadi hati-hati makmum teh jangan sampai dibikin jadi nggak konsentrasi. Kayaknya para ustadz saja kalau jadi imam sok silahkan pakai irama yang ini untuk imam bagus ya. Kalau irama yang sebelumnya yang kita pakai itu kalau jadi imam, kalau anak pribadi belum bisa mencocokkan untuk pakai irama itu jadi imam. Kalau ini bisa Bismillahirrahmanirrahim jadi imam. Tapi kalau yang sebelumnya yang kita pakai anak belum bisa, itu mah khusus untuk tahsin tartil gitu ya. Kalau ini untuk tahsin umum ya, silakan dipakai. Nanti kita belajar lagi di malam Rabu disebutnya teh kelanjutannya. Ini enggak berhenti di sini ya. Ini mah hanya pengantar saja, kita memantapkan perjalanan tahsin ini. Metode ini belum selesai, kita lanjut di malam Rabu insya Allah. Setiap malam Rabu yang ikhwan nanti para ustadz hari Kamis, para ustazah silahkan nanti diatur waktunya, kira-kira mau hari apa kita untuk tahsin. Tadi kan tahapannya niat yang ikhlas, kedua nanti talaki, setelah talaki munakosyah, baru nanti riyadatul lisan. Kalau sudah pada tahapan riyadatul lisan, ustaz-ustazah sudah bisa misalkan nanti maju, silakan saja baca yang ini, iramanya sudah sesuai, tajwid sudah benar, baru nanti anda lepas misalnya begitu. Jadi kita bimbing insya Allah sampai nanti benar-benar bisa riyadatul lisan, sampai lisannya teh nggak kaku ya. Ini sementahun sampai sini dulu untuk materi penghantar kita pagi hari ini. Mohon maaf kiranya ada kekurangan, ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekali lagi, hati-hati jangan pernah mengatakan belajar Al-Quran itu sulit, karena nanti kita bisa kena hukum ataupun juga kena daripada tuntutan Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 30 dan 40. Ayat 32 ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Sekali lagi niatkan, ya Allah saya mau dulu. Ya Allah saya mau mendapatkan kemudahan daripada Al-Quran. Maka nanti Allah akan buka kemudahan tersebut ya. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.